Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Nafila Sahata dengan NIM terakhir 132. Baik, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang materi yang berjudul reality therapy. Baik, untuk materi yang pertama yaitu tentang pengertian reality therapy. The understanding of reality therapy. Reality therapy was developed in 165 by psychiatrist William Glasser. Reality therapy, which was coined by William Glasser, is based on a theory which emphasizes that humans are social creatures and every behavior they carry out has a purpose. Therefore, humans depend on their own behavior and not because of their family, their environment, or conflict during childhood. Reality therapy is a system that focuses on current behavior. This therapy serves as a teacher and model as well, dealing with clients in a way that supports them in facing reality and meeting their basic needs without hurting themselves or others. Terapi realitas ini dikembangkan pada tahun 1965 oleh psikiater William Glasser. Reality terapi ini yang dicetuskan oleh William Glasser didasarkan pada teori yang menekankan bahwa manusia merupakan makhluk sosial dan setiap perilaku yang dikerjakan itu ada tujuannya. Oleh karena itu manusia tergantung dari perilaku mereka sendiri dan bukan karena keluarga mereka, lingkungan mereka, atau konflik saat usia anak-anak. Terapi realitas ini adalah suatu sistem yang difokuskan pada tingkah laku sekarang. Terapi ini juga berfungsi sebagai guru dan model, serta menghadapi klien dengan cara yang mendukung mereka menghadapi kenyataan dan memenuhi kebutuhan dasar mereka tanpa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Oke, next. Reality therapy is a form of counseling that views behavior as a choice. It states that psychological symptoms occur not because of mental health condition, but because people choose behavior to meet their needs. The goal of a reality therapist is to help people accept responsibility for their behavior and choose more desirable action, but allow them to connect with others. Lalu, terapi realitas ini adalah suatu bentuk konseling yang memandang perilaku sebagai pilihan. Dinyatakan bahwa gejala psikologis terjadi bukan karena kondisi kesehatan mental, tetapi karena orang memiliki perilaku untuk memenuhi kebutuhannya. Dan tujuan seorang terapi realitas adalah membantu orang menerima tanggung jawab atas perilakunya dan memilih tindakan yang lebih diinginkan yang memungkinkan mereka terhubung dengan orang lain. Oke, next. At its core, reality therapy is a form of therapy that aims to help people with unmet needs, set goals, solve problems, and create more meaningful relationship with other people, or therapy that involves clients developing their ability to learn and have a sense of responsibility for the solution of one's own problems. Reality therapy aims to help clients recognize unmet needs and provide direction in planning and setting goals to meet these needs. The goal is to connect clients to the reality of their lives and help them manage their lives through responsible decision making, bringing them closer to achieving their goals. Lalu pada intinya, terapi realitas ini adalah suatu bentuk terapi yang bertujuan untuk membantu orang-orang dengan kebutuhan yang tidak terpenuhi, menetapkan tujuan, memecahkan masalah, dan menciptakan hubungan yang lebih bermakna dengan orang lain, atau terapi yang melibatkan klien untuk mengembangkan kemampuan dirinya untuk belajar dan memiliki rasa tanggung jawab atas solusi dari masalah dirinya sendiri. Lalu juga terapi realitas ini bertujuan membantu klien mengenali kebutuhan yang belum terpenuhi,
dan memberikan arahan dalam merencanakan serta menetapkan tujuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Lalu tujuannya adalah untuk menggabungkan klien dengan realitas hidup mereka dan membantu mereka mengelola kehidupan mereka melalui pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, membawa mereka lebih dekat pada pencapaian tujuan mereka. Next, this principle recognize 5 basic human needs that must be met to enable healthy function and life satisfaction. 1. Survival. This includes standard needs for food and shelter, including psychological needs such as feeling safe and secure. Untuk prinsip ini mengakui 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi untuk memungkinkan fungsi yang sehat dan kepuasan hidup. Yang pertama yaitu kelangsungan hidup atau survival. Ini mencakup kebutuhan standar akan makanan dan tempat tinggal, termasuk kebutuhan psikologis seperti rasa aman dan tentram. Next, love and belonging. This focus on relationship with everyone, including friends and family, coworkers, teacher, and even pets. Yang kedua yaitu cinta dan kepemilikan atau love and belonging. Ini berfokus pada hubungan dengan semua orang, termasuk teman, keluarga, rekan, guru, maupun hewan peliharaan. Next, the three, the strength or power. This is a special human, including the desire for achievement, success, recognition, respect, and being heard. Yang ketiga yaitu kekuatan atau kekuasaan, merupakan kebutuhan khusus manusia termasuk keinginan berprestasi, kesuksesan, pengakuan, dan ingin didengar atau dihormati. The 5. Freedom. This need implies that individuals need the sensation that they have control over their daily lives as well as their creative activities. Yang keempat yaitu kebebasan. Kebutuhan ini menyiratkan bahwa individu membutuhkan sensasi bahwa mereka memiliki kendali atas kehidupan sehari-hari serta kegiatan kreatif mereka. In the end, 5. Fun. More than just traveling, this suggests that people need to experience pleasure, humor, relaxation, and learning that they find interesting and satisfying. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu kesenangan atau fun. Lebih dari sekedar jalan-jalan, hal ini tuh juga menyatakan bahwa orang perlu merasakan kesenangan, relaksasi, humor, dan pembelajaran yang menurut mereka itu menarik dan memuaskan. Baik, mungkin itu sekian dari materi saya. Berikutnya yaitu materi tentang teknik terapi realitas yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sebagai pemateri kedua dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang reality therapy technique. Teknik terapi realitas. Glaser and Wobbelding state that reality therapy procedures can be carried out using the WDEP technique, namely wants, direction and doing, evaluation, planning, and commitment. The following is an explanation of the WDEP technique. Glaser dan Wobbelding menyebutkan bahwa prosedur terapi realitas dapat dilakukan dengan teknik WDEP, yaitu want, direction and doing, evaluation, planning, dan komitmen. Berikut adalah penjelasan dari teknik WDEP. Number 1. W wants. This desire is the beginning of the counseling process where the counselor finds out what the client wants, the client needs and perception, and the change they want to make. Wants adalah keinginan. Dalam tahap ini merupakan
proses awal dalam konseling, di mana seorang konselor mencari tahu apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan, dan perubahan apa yang diinginkan oleh seorang klien. Once merupakan suatu tahapan di mana seorang konselor melakukan eksplorasi terhadap harapan, kebutuhan, dan persepsi seorang klien. Biasanya pada tahap ini seorang konselor mungkin bisa bertanya, misal, apa yang Anda inginkan? Kemudian, apakah Anda ingin berubah? Menurut Anda, apa yang membuat Anda tidak dapat berubah? Dengan menanyakan hal-hal tersebut yang diajukan oleh seorang konselor kepada klien, diharapkan seorang klien ini bisa memahami apakah harapan-harapan mereka ini sejalan dengan keinginan, dengan kebutuhan mereka saat ini. Kemudian pada tahap ini, konselor ini diharuskan untuk bisa bersifat hangat, bersifat terbuka, agar seorang klien ini bisa dengan mudah menjelaskan, dengan mudah dalam menjabarkan setiap hal yang diinginkan, baik itu misal dalam hal keluarga, pertemanan, maupun pekerjaan. Number 2. D. Direction and doing, namely involving client to further explore directly their lives. Reality therapists emphasize current behavior and not the past. At this stage, a counselor usually often asks, what are you doing right now? Even though a problem can be rooted in past experiences, individuals need to learn how to make peace with their past and show better behavior to achieve their desires. An individual's past condition may be discussed if it can help the individual make a better life plan. Pada tahap kedua ini, direction and doing, ini melibatkan seorang klien itu untuk lebih menggali secara langsung tentang kehidupan mereka. Nah, dalam terapi realitas ini menekankan pada perilaku saat ini, bukan pada perilaku masa lalu. Jadi meskipun suatu masalah ini berakar dari pengalaman masa lalu, namun seorang klien ini perlu belajar dalam berdamai dengan masa lalunya dan menunjukkan perilaku yang lebih baik untuk mencapai keinginannya. Tapi semisal kondisi masa lalu klien ini bisa saja didiskusikan apabila hal itu memang dapat membantu seorang klien untuk menyusun perencanaan hidup yang lebih baik. Kemudian pada sesi ini, konselor ini mendiskusikan dengan klien mengenai apa saja tujuan hidup mereka, apa saja yang mereka lakukan, dan kemana hidup mereka ini akan berjalan dengan perilaku yang mereka tunjukkan saat ini. Nah, pada tahap ini juga seorang konselor mungkin bisa bertanya kepada klien. Misal, apa yang Anda lakukan saat ini? Kemudian, apa yang Anda lihat pada diri Anda saat ini? Kemudian, selanjutnya, number 3, E. Evaluation. It is a procedure for conducting evaluation. In this evaluation process, clients are helped to evaluate their behavior and how they respond to other behaviors. If clients recognize unproductive behavior, they can change their motivation. If they cannot recognize, then counseling can be detailed. Therefore, it is very important for clients to carry out an evaluation. Pada
Yang ketiga ini evaluasi. Ini dalam tahap ini evaluasi seorang klien itu membantu untuk mengevaluasi perilaku mereka. Jadi klien mengenal perilaku yang tidak produktif. Mereka dapat merubahnya dengan motivasi. Mengenali perilaku yang tidak produktif itu maksudnya perilaku yang mungkin tidak mempunyai manfaat atau bahkan perilaku yang merugikan seorang klien. Nah, dengan mengubahnya melalui motivasi dan perilakunya itu bisa membantu klien untuk memperbaiki diri, untuk berperilaku yang lebih positif. Kemudian, jika seorang klien ini tidak dapat mengenali perilaku mereka, maka konseling dapat membantu dalam menyadarkan atau memberi pemahaman kepada klien untuk bisa memahami perilaku tersebut. Jadi, evaluasi ini merupakan sesuatu yang penting bagi seorang klien. Karena inti dari terapi realitas ini bisa membantu klien untuk mengevaluasi perilakunya. Nah, pada tahap ini juga konselor bisa bertanya, apakah perilaku Anda saat ini cukup rasional untuk membantu Anda keinginan Anda? Apakah perilaku Anda dapat mewujudkan apa yang menjadi keinginan Anda? Nah, pada tahap evaluasi ini, konselor ini dapat mengkonfrontasi seorang klien mengenai konsekuensi dari pelakunya. Jadi yang dimaksud konfrontasi ini, itu konselor secara langsung menghadapkan klien pada kenyataan tentang perilaku mereka. Jadi mengajak klien untuk melihat, menyadari perilaku yang mereka tunjukkan dan dampaknya. Jadi konfrontasi ini penting untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong perubahan pada perbaikan diri seorang klien. Kemudian yang selanjutnya, number 4, P, planning and commitment. Is planning. WDEP is a focused system where clients are invited to concentrate on planning things to change their behavior and have a commitment to carry out the plan. In implementing WDEP, the client must also be controlled by the counselor, and sometimes it is necessary to write a contract for responsible and detailed alternative action. Clients are asked to make a commitment to plan on action. Jadi, tahap planning ini perencanaan. Dalam teknik WDEP ini memfokuskan untuk mengajak klien berkonsentrasi dalam merencanakan hal-hal untuk merubah perilakunya dan memiliki komitmen dalam melaksanakan rencananya tersebut. Dalam penerapan WDEP ini juga klien harus dikontrol oleh seorang konselor, dan kadang-kadang perlu dilakukannya penulisan kontrak untuk tindakan alternatif yang bertanggung jawab. Jadi klien diminta untuk membuat komitmen dalam merencanakan suatu tindakan. Nah, ketika klien sudah dapat menentukan apa yang mereka inginkan dan siap untuk diajak mengeksplorasi bentuk-bentuk perilaku yang dapat membawa mereka ke tujuan yang mereka inginkan,
Maka di sini konselor mengajak klien untuk membuat rencana. Woodbuilding states that in making behavior plan, there are several things that must be considered, namely. Jadi, Woodbuilding mengemukakan bahwa dalam membuat perencanaan perilaku ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Number 1, making behavior plan must take into account the motivational capacity and ability of each individual. Jadi, yang pertama itu pembuatan rencana perilaku harus memperhatikan kapasitas motivasi dan kemampuan dari setiap individu. Jadi seorang konselor yang terlatih dapat membantu klien untuk membuat perencanaan yang memuaskan kehidupannya. Jadi konselor misalnya nanti dapat bertanya pada klien, rencana seperti apa yang harus Anda buat agar Anda lebih puas dengan hidup Anda. Kemudian number 2, good planning is planning that is simple and easy to understand. Yang kedua, perencanaan yang baik adalah perencanaan sederhana dan mudah dimengerti. Jadi perencanaan perilaku itu harus bersifat spesifik, konkret, dan harus fleksibel. Jadi dapat diubah-ubah ketika individu itu sudah memahami perilaku yang sebenarnya ingin diubah. Kemudian number 3, the plans made must be based on the client's approval. Ini perencanaan yang dibuat haruslah berdasarkan pada persetujuan klien. Jadi agar rencana tersebut bisa dicapai dan klien juga memiliki tanggung jawab terhadap rencana tersebut. Karena jika tanpa adanya persetujuan dari klien, itu mungkin saja nanti rencana itu tidak akan diikuti, jadi nggak terlaksana. Kemudian number 4, counselor should encourage client to make their own plan. Yang keempat, konselor harus mendorong klien untuk membuat perencanaannya sendiri. Jadi ini tuh penting untuk mengembangkan keterampilan klien dalam melakukan perencanaan dan pengambilan keputusan sendiri. Good planning is planning that is repetitive and done every day. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang bersifat repetitif, yang berulang-ulang dan dilakukan setiap hari untuk membantu membentuk kebiasaan yang positif. Number 6, planning must be done as soon as possible. Nomor 6, perencanaan harus dilakukan sesegera mungkin. Jadi untuk mencegah adanya penundaan yang bisa mengurangi efektivitas dalam perencanaan dan juga mengurangi peluang untuk kembali ke perilaku lama yang tidak produktif tadi. Number 7, before client carry out planning, it would be a good idea if individuals are asked to evaluate the plan made. Yang ketujuh yaitu sebelum klien melakukan perencanaan, ada baiknya jika seorang klien ini diminta untuk mengevaluasi perencanaan yang dibuat. Apakah perencanaan tersebut sudah realistis apa belum? Kemudian number 8, to ensure that the individual will carry out the plan that has been made, the individual must take a written statement. Ke-8, untuk memastikan bahwa klien ini melaksanakan rencana yang sudah dibuat, maka
klien ini harus membuat pernyataan secara tertulis untuk bisa meningkatkan komitmen dengan adanya pernyataan secara tertulis. Kemudian juga memudahkan dalam mengevaluasi apakah rencana yang telah dilaksanakan ini sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan dalam reality terapi. Proses konseling dalam pendekatan realitas berpedoman pada dua unsur utama, yaitu penciptaan kondisi lingkungan yang kondusif. Jadi, seorang konselor di saat menjalani pertemuan dengan klien harus bisa membuat kondisi lingkungannya itu lebih tertata, agar di saat pertemuan tersebut tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh klien. Lalu beberapa prosedur yang menjadi pedoman untuk mendorong terjadinya perubahan pada klien. Jadi seorang konselor harus bisa memberikan stimulus agar di mana seorang klien mengalami perubahan dari semenjak klien tersebut sebelum menjalani terapi realitas dengan setelah menjalani terapi realitas dengan seorang konselor tersebut. Oke, secara praktis, Suryani dalam jurnalnya Konseling Terapi Realita mengemukakan ada 8 tahap dalam konseling realita, yaitu yang pertama, tahap 1, konselor menunjukkan keterlibatan dengan klien atau befriend. Yang kedua, fokus pada perilaku sekarang. Pada tahap yang ketiga, yaitu mengeksplorasi total behavior klien atau menanyakan apa yang dilakukan klien atau doing. Pada tahap yang keempat, seorang klien menilai diri sendiri atau melakukan evaluasi. Selanjutnya yaitu pada tahap yang kelima, merencanakan tindakan yang bertanggung jawab. Pada tahap yang keenam, membuat komitmen. Dan pada tahap yang ketujuh, tidak menerima permintaan maaf atau alasan klien. Dan yang terakhir, pada tahap yang ke-8, yaitu tindak lanjut. Adalah konselor menunjukkan keterlibatan dengan klien atau befriend. Pada tahap ini, konselor mengawali pertemuan dengan sikap otentik, hangat, dan menaruh perhatian pada hubungan yang sedang dibangun. Seorang konselor harus bisa melibatkan diri kepada klien dengan memperlihatkan sikap hangat dan ramah. Hubungan yang terbangun antara konselor dan klien itu sangat penting, dikarenakan jika klien akan terbuka dan bersedia menjalani proses konseling, dia akan merasa bahwa konselornya terlibat, bersahabat, dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, penerimaan yang positif adalah sangat esensial agar proses konseling berjalan efektif. Baik, pada tahap 2 yaitu fokus pada perilaku sekarang. Setelah klien dapat melibatkan diri pada konselor, maka konselor menanyakan kepada klien apa yang akan dilakukannya sekarang. Pada tahap ini merupakan eksplorasi diri bagi klien. Seorang klien mengungkapkan ketidaknyamanannya yang ia rasakan dalam menghadapi permasalahannya. Lalu seorang konselor meminta klien mendeskripsikan hal-hal apa saja yang telah dilakukannya dalam menghadapi kondisi tersebut. Secara rinci, tahap ini meliputi yang pertama eksplorasi, picture album atau keinginan, kebutuhan, dan persepsi. Seorang konselor menanyakan keinginan-keinginan klien, menanyakan apa yang benar-benar diinginkan oleh klien, dan menanyakan apa yang terakhir oleh klien tentang apa yang diinginkan orang lain dari dirinya, dan menanyakan bagaimana seorang klien melihat hal tersebut. Baik, selanjutnya yaitu pada tahap yang ketiga, mengeksplorasi total behavior klien. Menanyakan apa yang dilakukan oleh klien, yaitu seorang konselor menanyakan secara spesifik apa saja yang dilakukan oleh klien, cara pandang dalam konseling realita, agar permasalahan klien bersumber pada perilakunya, bukan pada perasaannya. Jadi di sini ditegaskan, pada konseling realita itu berpaku pada perilaku, bukan pada perasaan. Jadi misal seorang klien mengungkapkan setiap kali menghadapi ujian, ia mengalami kecemasan yang luar biasa. Dalam pandangan konseling realita, yang harus diatasi itu bukan kecemasannya,
Akan tetapi, hal-hal apa saja yang telah dilakukannya untuk menghadapi ujian. Baik, selanjutnya yaitu pada tahap yang keempat. Seorang klien menilai diri sendiri atau melakukan evaluasi. Memasuki tahap keempat, konselor menanyakan kepada klien apakah pilihan perilakunya itu didasari oleh keyakinan bahwa hal itu baik baginya. Fungsi konselor tidak untuk menilai benar atau salahnya perilaku klien, akan tetapi membimbing klien untuk menilai perilakunya saat ini. Beri kesempatan kepada klien untuk mengevaluasi apakah ia cukup terbantu dengan pilihannya tersebut, atau apakah ia cukup terbantu dengan pilihannya tersebut. Kemudian, seorang konselor bertanya kepada klien, apakah pilihan perilakunya dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhan klien saat ini. Menanyakan apakah klien akan tetap pada pilihannya, atau merupakan perilaku yang dapat diterima. Apakah realistis? Apakah benar-benar dapat mengatasi masalahnya, atau keinginan klien realistis dapat terjadi atau dicapai. Lalu bagaimana klien memandang pilihan perilakunya, dan menanyakan komitmen klien untuk mengikuti proses terapi ini. Selanjutnya yaitu pada tahap yang kelima, merencanakan tindakan yang bertanggung jawab. Pada tahap ini, yaitu tahap ketika seorang klien mulai menyadari bahwa perilakunya tidak menyelesaikan masalah dan tidak cukup menolong keadaan dirinya. Dilanjutkan dengan membuat perencanaan tindakan yang lebih bertanggung jawab. Rencana yang disusun sifatnya spesifik dan konkret. Hal-hal apa saja yang akan dilakukan oleh klien untuk keluar dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Baik, selanjutnya yaitu pada tahap yang keenam, yaitu membuat komitmen. Seorang konselor harus mendorong klien untuk merealisasikan rencana yang telah disusunnya bersama konselor, sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Yaitu pada tahap ini, seorang konselor harus bisa mengajak atau lebih mendorong klien untuk segera merealisasikan rencana, agar rencana yang telah dibuatnya sesuai dengan apa yang ia inginkan oleh klien, dan rencana tersebut bisa berhasil. Baik, selanjutnya yaitu pada tahap yang ketujuh, yaitu seorang konselor tidak menerima permintaan maaf atau alasan klien. Seorang klien akan bertemu kembali dengan konselor pada batas waktu yang telah disepakati bersama. Pada tahap ini, konselor menanyakan perkembangan perubahan perilaku klien. Apabila seorang klien tidak atau belum berhasil melakukan apa yang telah direncanakannya, permintaan maaf klien atas kegagalannya tidak untuk dipenuhi konselor. Akan tetapi sebaliknya, seorang konselor harus bisa mengajak klien untuk melihat kembali rencana tersebut dan mengevaluasinya mengapa seorang klien tidak berhasil. Konselor selanjutnya membantu klien merencanakan kembali hal-hal yang belum berhasil ia lakukan. Pada tahap ini, sebaiknya konselor menghindari pertanyaan mengapa, dikarenakan kecenderungannya klien akan bersikap defensif dan mencari-cari alasan terhadap pertanyaan tersebut. Baik, yang terakhir yaitu pada tahap yang ke-8 atau tindak lanjut. Pada tahap ini, seorang konselor dan klien akan mengevaluasi perkembangan yang telah dicapai. Seorang konselor dapat mengakhiri sesi terapi ini jika memang apa yang telah diinginkan oleh seorang klien telah tercapai, atau mungkin bisa dilanjutkan jika tujuan yang telah ditetapkan atau hal yang diinginkan oleh klien tersebut belum tercapai. Mungkin seperti itu. Audio Jungle.